Halo Indonesia, Sobat Pati Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini kolam konsumsi ya. Paling seminggu lagi akan panen. Saya tebar ini 3.000 ekor. Agak padat ini karena kolam untuk eh, budidaya kutu air. Ini 3 kali berapa? 3,5 kali 5 ini. Kedalamannya cuma 60 cm itu, 60 cm ini. Nah, mungkin video ini video yang terakhir ya, bicarakan tentang lele. Ini videonya agak panjang. Menurut saya sangat penting karena akan membahas penyakit yang sangat mematikan, sangat mengerikan, bisa bangkrut ini. Bukan Aeromonas ya. Aeromonas itu biasa standar penyakit umum. Ini penyakit yang sangat mematikan, bisa bangkrut. Kalau nggak bangkrut, untung ya. Pokoknya maksud saya balik modal saja untung, tapi rata-rata bangkrut. Ini mengerikan ini. Ini videonya panjang, nanti saya akan berbagi bagaimana solusinya. Dan penyakit ini belum ada obatnya, tapi ada solusi. Setahu saya belum ada obatnya. Nanti yang penting akan saya ceritakan semuanya pengetahuan saya selama 18 tahun ini. Nah, untuk sebelum lanjut ke videonya, saya akan bercerita identifikasi penyakitnya. Dia tidak luka, penyakitnya menyerang hanya ikan besar. Menjelang panen itu paling 20 hari atau satu bulan, pokoknya menjelang panen 1 bulan, pokoknya ikan sudah besar. Terus ikannya menggantung tapi tidak ada yang luka ya, berenang normal, makannya tetap lahap, teman-temannya tetap lahap, tapi dia nggak mau makan. Kalau pagi itu dia mulai menggantung, sorenya meninggal dunia. Kalau sorenya yang menggantung, paginya meninggal dunia. Nah, saya kan juga bingung mengikuti ya petunjuk-petunjuk ya, seperti mengganti air, paginya ganti air, sore ganti, pagi air ganti, sore ganti, itu begitu terus. Tapi tetap saja penyakit ini berlanjut, tidak surut ya, tetap garang. Kemudian ada yang pakai antibiotik atau kunir atau apa itu. Kemudian seluruh obat-obatan yang ada di toko itu sudah saya coba semuanya. Pokoknya sudah saya coba semuanya, tidak ada yang berhasil. Kemudian kemarin kan ada pertemuan kelompok perikanan yang mendatangkan, Dinas Kabupaten Blitar itu mendatangkan ahli, udah tua orangnya, udah gak tua, di atas saya, perikanan, ahli perikanan lah kalau saya menyebutnya. Kemudian saya bercerita tentang kasus ini. Dia menanyakan apakah pakannya itu pakan alternatif. Saya bilang tidak, ini full pellet. Ujung-ujungnya dia menjawab bahwa penyakit ini belum ada obatnya. Dia tidak tahu solusinya juga, tapi saya tahu solusinya. Nanti saya bagikan caranya untuk yang terakhir. Nanti kalau ada sobat-sobat Pati Lovers yang udah tahu obatnya, caranya lebih praktis, silahkan berbagi ya. Nah, sebelum lanjut, saya akan bercerita betapa mengerikannya penyakit ini ya. Nah, selain menggantung itu, di ikannya kalau disembelih itu ada kuning, ada kelenjar kuning. Kemarin itu sekitar bulan puasa sampai hari raya dan 1 bulan kemarin, saya kena juga, terserang lah. Terus teman saya yang ada di Turen itu 2 orang bercerita, tapi teman-temannya banyak bercerita terkena penyakit ini. Ada yang sekitar hampir 2 ton ya. Dia bergelut sekitar 5 tahunan. Bertanya kepada saya pun juga nggak tahu obatnya, tapi saya kasih solusi itu gimana ceritanya saya menurut pengalaman saya. Kemudian kemarin ini sekitar 1 bulan ini juga yang dari Turen bercerita selama 13 tahun atau sejak 2013 lah, baru pertama kali terkena penyakit ini ya. Pokoknya dia juga bingung,
solusinya ya setaunya dia ya dibawa ke pasar, dipotong jadi lele potong itu. Dia kebetulan seorang pedagang di pengecer di pasar juga, ngomong-ngomong panjang. Terus yang satunya itu ya temannya banyak, kena penyakit banyak. Dia menduga apa karena pakannya, dia pun bercerita lengkap, menurut saya bukan pakan. Kemudian dia mengeluh kepada pabrikan Popkan itu, pemilik 781 pemilik itu. Kemudian mereka menyarankan untuk membibis pakannya. Nah, apakah penyakitnya ini tetap berlanjut? Tetap berlanjut. Itu mengerikannya. Dia pasti bikin bangkrut. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan saya, ya bercerita pengalaman. Kemudian saya ceritakan pengalaman saya, entah bagaimana berhasil atau enggak. Yang jelas cara ini saya sudah 5 kali diserang dan berhasil ya, tapi kurang efektif ya, ribet tapi berhasil. Nah, sebelum saya berlanjut mengenai cara mengatasi penyakit ini ya, sekali lagi saya tidak menggurui tapi berbagi cerita, semoga bermanfaat. Nanti saya jenengan simpulkan sendiri gimana yang terbaik. Pokoknya saya berceritalah, tidak mau menggurui, mengajarkan. Nanti sekali lagi mungkin sobat-sobat Patilotus ada yang lebih tahu, kita akan berbagi supaya teman-teman itu bisa terhindar dari kebangkrutan ya. Nah, awal mula saya bisa mengatasi penyakit ini otodidak ya, ketepaan ya, tanpa ilmu ya, karena pusing ya. Pokoknya obat-obatan pernah sudah saya coba, garam ganti air, infrolog, terus apa itu biru-biru itu penyakit apa saja, bahkan seingat saya itu seluruh obat manusia juga saya pakai ya. Kemudian saya bingung, penyakitnya gantung-gantung itu tidak ada yang luka. Saya duganya kan awal-awalnya penyakitnya cuma Aeromonas itu saya kasih infrolog itu berhasil, tapi ini enggak. Sampai 10 hari tetap terus mati terus. Kemudian saya pusing, banyak sekali ya pusing. Ada kolam kosong itu satu. Kemudian saya pindah. Nah, saya pindah, makanya lahap itu, makanya tetap tidak saya kasih obat ya. Saya sudah pusing. Setelah 3 hari tiba-tiba kok berhenti sendiri penyakit ini. Itu penyakit ini berhenti sendiri. Saya akhirnya lega. Ya, pertanyaannya apakah ini ketepaan atau tidak, kan tidak bisa dijadikan rujukan yang paten ya. Masih data ya, untuk pertama kali data. Ya, beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian, berdasarkan pengalaman saya itu terkena penyakit ada yang mati lah, pokoknya ada yang mati. Lah, biasanya kalau konsumsi itu penyakitnya yang menyerangkan cuma Aeromonas itu, penyakit konsumsi itu. Lah, biasanya kalau dikasih obat infrolog 25, kalau belum terlambat masih mati satu, itu paling besoknya atau 2 hari itu sudah nggak jadi lagi. Kalau parah seminggu lah, kalau parah seminggu terlambat tuh sudah sembuh. Nah, berdasarkan pengalaman itu, setelah saya kasih obat 3 hari tetap ada yang mati, saya tidak mau terjadi kebangkrutan. Cuma mati 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, ini tidak berhenti, langsung saya pindah lagi. Ini tidak ada yang luka ya. Kalau Aeromonas kan ada luka seperti patilnya, matanya, punggungnya itu ya, ada yang luka ya. Itu nggak ada yang luka. Saya menyimpulkan ini penyakit kuning lagi itu, pucat-pucat itu. Kemudian saya pindah. Langsung saya pindah ke tempat ada kolam kosong. Banyak, ada 2 kintal saya pindahnya pokoknya. Ya, kolam saya luas itu. Saya pindah. Nah, kemudian saya terhindar dari kebangkrutan, sembuh.
Setelah beberapa tahun kemudian penyakit ini menyerang lagi ya. Nah, jelas ini kemudian sudah bisa saya jadikan rujukan data lebih akurat. Kemarin itu sekitar 2 tahun yang lalu itu menyerang ikan saya. Ya, sebelum terjadi lagi untuk kebangkrutan, kemudian cara ini saya pakai lagi. Kemudian memang teratasi, tapi ada syaratnya itu seingat saya lebih longgar ya, lebih longgar itu. Dan sampai 5 kali cara ini saya lakukan dan berhasil terhindar dari kebangkrutan penyakit kuning ya. Nah, bagaimanakah terus untuk teman saya yang ada di Turen itu, saya juga bercerita tentang solusinya seperti ini, tapi katanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, ini sobat-sobat Patelopus silahkan simpulkan sendiri. Kalau kolam saya itu memang dari beton agak luas, isinya longgar, kemudian saya pindah ke kolam lain itu juga longgar, lebih longgar. Nah, lebih longgar. Terus kalau teman saya itu kolam bundar, isinya padat, memindahkannya saya nggak tahu, tapi katanya ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang tidak, mungkin karena kepadatan itu atau tetap padat. Mungkin yang lupa itu saya nggak tahu. Yang jelas katanya juga ya, saya nggak tahu, yang longgar itu berhasil, katanya juga berhenti, tapi sudah mengalami kebangkrutan karena terlambat, penanganannya sudah parah. Jadi saya ceritanya seperti itu, sobat-sobat Patelopus silahkan disimpulkan. Untuk lebih jelasnya ya bingung ya, saya nggak ada contoh. Kemarin saya pas terkena itu saya cepat. Yang jelas airnya itu kan mas, sobat Patelopus, airnya saya pindah itu baru juga ya, pokoknya pindah kolam baru ya, air baru, tidak air sedotan ya, baru jernih, tidak saya kasih obat. Yang jelas lebih longgar, setelah 3 hari sembuh. Kalau belum parah ya, kalau parah ada yang 10 hari lebih gitu. Nah, demikian dulu video singkat dari saya. Semoga kalau video ini menurut sobat Patelopus penting, menurut saya sangat penting, video ini bisa menyelamatkan teman-teman Patelopus terhindar dari kebangkrutan ya. Silahkan di-share. Nanti kalau ada yang belum lebih jelas bisa komentar di bawah, akan saya jawab. Ini mungkin saya ngomongin lele untuk terakhir kali ya, mungkin ya. Kalau ada greget lagi ngomongin lele, kayak sepertinya untuk lele ini puncak, ini untuk pemain pembesaran puncak ya. Kalau pembibitan nggak ada ilmu mentok. Kalau pemain pembesaran ini puncak ya, puncak paling mengerikan, ini penyakit paling mengerikan. Ini kalau sobat Patelopus ada yang lebih tahu, silahkan berbagi, terus biar dicoba yang teman-teman yang terkena penyakit kuning itu. Nah, sebelum mengakhiri video dari saya, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak mengenakan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya juga manusia tidak luput dari salah ya, walaupun kadang niat baik itu ada yang tidak suka atau kalimat yang tidak enak, kasar, saya nggak tahu, yang penting niatnya baik. Oke, demikian dulu. Salam sobat Patelopus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.